Disinilah kebenaran dari Tuhanmu. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa yang ngomongkan. Itu yang penting. Orang itu kadang-kadang kan terpengaruh yang ngomong, Pak. Si ngomong profesor, masuk salah. Mau profesor nyembah berhala akeh kok. Profesor nyembah berhala iku akeh. Nah, pendeta-pendeta, pastor-pastor lah banyak profesor ya, kan itu. Nah, oleh karena itu, ayo selama penjenengan berdasar ini, apapun yang penjenengan katakan selama dasarnya ini, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Jadi kemarin hari Ahad itu saya dari Purimas subuh ceramah di situ, selesai saya terus langsung ke Jalan Semarang dan ceramah, dicegat sama Pak, ada berita gini loh. Yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting yang disampaikan itu benar. Memang menyampaikan kebenaran itu resiko. Tapi yang terang kita harus yakin dulu yang saya sampaikan itu benar dulu. Artinya kita tidak boleh menyampaikan yang cuma kira-kira. Apa mana ngawur. Jadi ayo ibu bapak, kita betul-betul yakin bahwa yang saya sampaikan itu benar. Di mana saja penjenengan melakukan itu sudah ayem. Yang dimaksud benar itu ukurannya apa? Al-Quran. Karena Allah mengatakan surat 2 147 itu, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi selama penjenengan itu menyampaikan Al-Quran, terus ada orang yang tidak suka, ya silakan saja. Silakan saja. Ya. Maka ini yang harus kita ini. Surat 2 147. Jadi kita harus betul-betul yakin bahwa yang saya sampaikan, yang penjenengan sampaikan di mana saja, penjenengan harus yakin benar. Ojo kiro, lebih-lebih ngawur, masalah nanti. Nah, yang namanya benar itu, kebenaran itu ini. Ini kebenaran, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Diulang lagi ayat ini, surat 3 ayat 60. Monggo dipersani. Jadi selama penjenengan berpegang pada ini, insya Allah di mana saja, kapan saja, ngomong apa saja selamat, Pak. Terus disinilah kebenaran dari Tuhanmu. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa yang ngomongkan. Itu yang penting. Orang itu kadang-kadang kan terpengaruh yang ngomong, Pak. Si ngomong profesor, masuk salah. Mau profesor nyembah berhala akeh kok. Profesor nyembah berhala itu akeh. Nah, pendeta-pendeta, pastor-pastor lah banyak profesor ya, kan itu. Nah, oleh karena itu, ayo selama penjenengan berdasar ini, apapun yang penjenengan katakan selama dasarnya ini, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu. Yang hak pasti benar, pasti menang. Yang batil pasti memang tidak bisa berada dalam satu titik yang sama. Antara hak dan batil memang selalu berbeda, tabrakan, ya, bertentangan. Tapi kita harus yakin dengan jaminan Allah, yang hak pasti menang. Dari itu, ini motivasi dari Allah kepada kita. Yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Dengan motivasi itu, ibu bapak jangan punya perasaan atau sikap ketakutan. Yang hak pasti menang. Oleh karena itu, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Soal orang mendengarkan tersinggung, ya sakarepe. 17:81. Ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana yahuqa. Dan kebenaran, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti.
Itu motivasi dari Allah pada kita, supaya kita tidak ada ketakutan, supaya kita tidak ada keraguan untuk menyampaikan kebenaran. Katakanlah ngomong Al-Ikhlas, itu kalau mereka dengar menyakitkan itu, karena mereka yakin Allah punya anak. Sedangkan kita Al-Quran menyatakan lam yalid, Allah tidak beranak. Apalagi kita terjemahkan secara akal. Jadi secara nakli, secara Al-Quran lam yalid, Allah tidak beranak, diterjemahkan dengan akal. Lah ini Allah punya anak, anaknya gede. Ya, memang demokrasi kan gitu, Pak. Demokrasi itu kan kebenaran itu menurut sing disingake ya dianggap benar. Walaupun sing akeh ku mau gak benar. Jadi demokrasi itu satu-satu, gak peduli yang satu ini pencuri, yang satu ini kiai, gak peduli suaranya pencuri karena suaranya kiai, podo demokrasi. Jadi sing setuju ku 500 kelompok pencuri setuju kabeh. Sing gak setuju cuma 10 kelompok kiai kalah itu. Inilah demokrasi. Islam tidak seperti itu. Ya. Jadi ayat ini menjadi motivasi kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak kalah dengan ya sistemnya, jangan kembali pada Al-Quran, musyawarah Islam itu. Jadi kalau ada apa-apa menurut Islam bukan ujuk-ujuk voting, musyawarah. Setelah kita musyawarahkan, kita sepakati, maka pegang teguh kesepakatan itu. Makanya di Al-Quran sampai ada surat khusus namanya surat musyawarah. Loh. Di Al-Quran kan ada surat musyawarah 26. Jadi namanya suratnya aja surat musyawarah. Bukan 26 ya, 42 ya. 42 ya. Ya, Asyura. Surat 42. Asyura, musyawarah. Surat 42 ya. Coba dilihat ayat 38. Surat 42 ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi sebuah Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang putusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Jadi Islam itu lebih pada masalah musyawarah. Gimana kalau sudah sepakat? Tolong dilihat surat 3 159. Jadi apa-apa yang sudah disepakati ojo diingkari, dan begitu loh maksudnya. Iya, surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi, maka ya sekiranya kamu bersikap keras dan berani kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi musyawarah itu perintah. Ya, maka bermusyawarahlah kamu kepada mereka. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, artinya sudah sepakat, musyawarah sepakat, ya wes, jangan nanti ada yang
mengingkari kesepakatan tadi. Nah, mengingkari lah gak ono gunane musyawarah. Nah, disinilah. Jadi kembali kepada ayat ini tadi, ini merupakan motivasi bagi kita. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana yuhbab. Katakan, yang hak pasti menang. Kebenaran pasti datang. Yang hak pasti hancur. Innal batila kana yuhbab. Sesungguhnya tiap-tiap kebatilan pasti hancur. Tetapi Bapak, yang hak bisa kalah dari yang batil. Yang batil bisa menang dari yang hak. Kalau, nah di sini, kalaunya ini yang perlu kita perhatikan. Yang hak bisa kalah, bisa kalah. Kalau yang hak satu, jumlahnya cuma sedikit. Nah, dua, yang hak ini tidak di-manage secara bagus. Dibanding dengan barang batil, jumlahnya besar. Dan mereka memanage dengan bagus. Makanya di sini. Jadi ini motivasi dari Allah, tapi ada persyaratannya. Ya, ada persyaratannya. Tidak terus harga mati mesti menang. Delok-delok DC, ya. Disinilah maka Islam itu betul-betul membuat masyarakat tidak boleh sembrono. Ya. Katakanlah dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk. Kalau jumlah penduduk yang beragama Islam macet karena ada rambu-rambu, dua saja, dan umat Islam taat, tidak berani hamil untuk yang ketiga. Taat, dua saja cukup. Sehingga angka kematian lebih banyak dibanding angka kelahiran. Berarti jumlah umat Islam menurun. Sementara yang namanya triliun itu tidak dibatasi, Pak. Papat 6 triliun itu. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah umat Islam dibanding sama triliun tadi, nah ini disinilah. Oleh karena itu, apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran itu juga merupakan peringatan bagi kita. Di samping motivasi juga peringatan. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana.